Allah pun sama. Kalau kita kok maksiat terus tapi dijarke, tidak ada peringatannya, tidak dijedoke, bahasanya tidak diingatkan sampai seperti itu, ya itu tandanya sudah tidak sayang, sudah jauh sekali kita. Harusnya kita muhasabah sekali seperti itu. Kok saya sukses dengan uang modal riba ya? Ada apa ya? Faktanya orang sekarang menjalankan riba kayak tidak ada dosanya ya? Iya, malah bahkan bekerja sama, berbondong-bondong, satu pinjaman dibagi 5 orang, kerjasama satu pinjaman dibagi 10 orang dengan bangganya, alhamdulillah cair. Masalah saya di luar selesai. Faktanya seperti itu. Itu yang menjadikan sebenarnya kok kehidupan kita seret, tidak berkah dan lain-lain itu, yaitu tadi alhamdulillah yang keliru. Kita berharapnya bergantungnya sama uang tadi lagi, balik. Kalau tidak cair uangnya, masalah kita tidak selesai. Kita mikirnya kalau ini cair sama masalah utang-utang saya di luar bisa ditutup, udah selesai masalahnya. Ya udah, nyatanya macet lagi. Pinjaman kita ya seperti itu saja. Usaha kita bukan makin lancar, makin hancur. Iya. Kalau jenengan makin lancar itu justru kita cek lagi. Allah sudah tidak sayang sama kita. Ya apa? Gambarannya seperti ini. Ketika Allah sayang sama, ataupun kita saja lah, kita itu sayang sama anak kita, misalkan kita kasih uang 1 juta sama anak A, kita kasih uang 1 juta sama anak B. Apa itu sayang? Sudah sayang belum? Kira-kira kalau seperti itu? Belum. Kok bisa? Misalkan kalau anak A ini, lah kan 1 juta terserah dia dong mau belanja apa. Aku tak beli narkoba, beli minuman, alkohol. Yang satu beli yang lain lah, misalkan apa, ganja ataupun yang lain yang mungkin kita itu tidak suka atau benci sekali itu. Togel misalkan, beli nomor ataupun ikut judi online. Boleh enggak? Boleh. Lah jenengan sudah kasih 1 juta. Kalau kita membiarkan anak kita yang seperti itu tanda sayang enggak? Dibiarkan. Iya. Itulah perumpamaannya sayang. Jadi kalau jenengan dikasih uang, dijorke, dijake sukses dengan kemaksiatan, itu bukan sayang. Contohnya yang seperti itu mudahnya. Jadi kok jenengan ngasih uang anak jenengan, kok jenengan dijake beli apa saja ben lah. Mengkarepnya wis tak kayak duit yang penting. Itu berarti kita tidak sayang sama anak kita. Tapi kalau kita arahkan nih, mbok tumbasi iki wae, belinya ini, jangan mainan terus. Tapi belinya yang bermanfaat, buku, ini misalkan yang lain, sesuatu yang bermanfaat, atau mungkin handphone lah yang tapi untuk belajar, untuk bermanfaat untuk anaknya, bukan untuk nge-game. Wah, kalau jenengan beli ke handphone tapi untuk nge-game tak dibiarkan, apa itu tanda sayang? Tidak. Justru jenengan ngeracuni anak kita dengan uang 1 juta sama-sama. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Itulah perumpamaan ketika Allah melihat hamba-hambanya yang bertakwa. Ketika kok kita merasa kita sudah banyak ketaatan, kita merasa kita sudah bertakwa, kok dibiarkan seperti itu sama Allah, itu tandanya kita sudah dipalingkan atau Allah sudah berpaling dari kita. Ya dijarke. Ya sebagaimana kita sebagai orang tua, kalau sudah ngejarke anak kan sudah kebangetan berarti anak itu. Wis dikandani angel. Wah wis tak kandani ngene-ngene ora gelem parepmu wis. Ono mlayu kok. Bahasane jenengan nabrak ora apa-apa, kelong malahan. Beneran kan ngoten nggih? Itu kalau ibu, bapak sampai seperti itu berarti tandanya sudah tidak sayang. Allah pun sama. Kalau kita kok maksiat terus tapi dijarke, tidak ada peringatannya, tidak dijedoke, bahasanya tidak diingatkan sampai seperti itu, yaitu tandanya sudah tidak sayang, sudah jauh sekali kita. Harusnya kita muhasabah sekali seperti itu. Kok saya sukses dengan uang modal riba ya? Ada apa ya? Nah, harusnya kan ada tanya sekali di situ. Kok bisa yang lain bangkrut, jenengan sukses sendiri misalkan? Padahal kan rumusnya tidak ada. Nah itu tadi, ternyata dengan banyaknya kemaksiatan yang sudah kita lakukan bikin Allah murka. Kalau Allah murka itu kira-kira hukumannya gimana? Murkanya Allah itu jahanam. Menurut saya di neraka ya minimal, walaupun tidak jahanam, jenengan itu akan disiksa di neraka yang tingkatnya di atas jahanam.
Ya bisa tidak keluar, bisa saja. Ngeri tak? Itu kalau Allah murka. Itulah luar biasanya ketika hukuman kemurkaan Allah itu akan hadir di tengah-tengah kita. Karena terkadang kita itu terlalu apa ya, ketika menjalankan maksiat itu terlalu mudah merasa aman. Oh, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengampun, seperti itu ya. Dan kita mudahnya seperti wah gampang lah, ngisuk-ngisuk tobat lah, iki kolo-kolo tak cukup pisan meneh wae. Padahal kita sudah tahu hukumnya riba, tak cukup pisan ya ben utang lunas kabeh, misalkan seperti itu. Kalau kita sudah tahu hukumnya riba, dosanya akan berbeda. Kalau jenengan dulu pas ngambil riba itu belum tahu ya akadnya, tapi kan di tengah jalan kita tahu ada yang mengingatkan, mas itu tidak boleh mas, aslinya mas itu riba. Itu berbeda dosanya ketika panjenengan kok nambah lagi suplesi perpanjangan, itu dengan sengaja, itu beda. Dosa pinjaman riba ketika kita sudah paham ilmu akan jauh lebih besar, dosanya akan jauh lebih besar dan mendatangkan apa? Murkanya Allah. Nah itulah ayat yang Allah sampaikan dia. Itu diperangi. Kan jelas sekali itu. Allah memerangi riba. Allah dan Rasulnya kira-kira diperangi sama Allah bisa menang tidak kita? Mau tinggal di mana kita? Kalau jenengan diperangi di Pekalongan bisa lari ke Meleri, bisa ke Semarang. Diperangi di Jawa kita bisa ke Kalimantan, atau diperangi di Indonesia kita bisa ke Malaysia, kita bisa kabur. Nah tapi nek diperangi Allah, jenengan mau kemana? Di dunia kita itu ya juga bergantung sama Allah, apalagi di akhirat, di alam kubur. Yang masih siapa? Allah. Nah itu malaikatnya lebih serem lagi itu. Di alam kubur itu hatta orang yang bawa satu kampak saja, kan pernah ada cerita itu ya, mau diberi warisan, minta warisan orang yang mau dimakamkan itu, mau satu kampak aja ditanyanya sampai 40 hari. Nah ini kalau saya punya kekayaan, berapa hari saya akan ditanya? Akhirnya kan tidak jadi, tidak pengen punya kekayaan banyak, bos aku sak kampak wae. Padahal itu cuma satu kampak. Lah coba kalau jenengan punya berapa sandal, berapa baju yang tidak pernah digunakan untuk ibadah. Ayo,